harapan buat untuk SMA adalah ya semoga bisa memilih jurusan dan universitas sesuai dengan kebutuhan teman-teman yang diinginkan oleh teman-teman seperti itu ya kan. Dan semoga bisa mencapai cita-cita teman-teman seperti itu. Selamat datang di video live mentoring komunitas anak Awan Kanal. Jadi kita kali ini akan membahas tentang bagaimana cara memilih jurusan sama universitas biar tepat sasaran. Langsung aja kita kenalkan si Arul ini, si Kriwul ini. Dengan pengalamannya dia mungkin bisa membantu kalian semua untuk apa ya? Untuk lebih bisa ya. Bisa memilih jurusan dan universitas dengan baik. Paling enggak pasti kan ada kekhawatiran dari teman-teman salah jurusan ya kan, dan lain sebagainya. Kalau bisa kita minimalisir di pembicaraan kita kali ini. Oke, langsung ya. Nah, jadi memilih jurusan dan universitas itu tergantung pribadi, pasti kan. Kedaulatan penuh itu di tangan kalian, di kesadaran kalian. Jadi bagaimana kalian mengolah pilihan kalian nantinya itu tanggung jawab kalian, resiko kalian. Jadi sebelum untuk memilih jurusan dan universitas, alangkah baiknya buat pertimbangan. Oke. Jadi apa saja pertimbangannya? Ya, sebelumnya juga mau perkenalan ya, meskipun sudah disinggung oleh Mas Tepes tadi. Iya, kamu usah dengar. Ya, paling enggak perkenalan lagi dari saya sendiri ya. Perkenalkan, saya Arul dari Kanan juga. Nah, sekarang mahasiswa semester banyak. Ya, lumayan. Banyak. Ya, jadi paling enggak saat ini kan apa sih tujuan kita buat video ini kan juga untuk membantu teman-teman kan, teman-teman SMA yang kita lagi mau masuk ke perkuliahan ya. Ya, benar. Nah, tadi pembahasan kita bagaimana cara menentukan jurusan dan universitas dengan tepat sasaran. Pertama mungkin kita juga harus mengetahui ya kan bahwa di dunia perkuliahan ini perguruan tinggi ada dua itu tadi. Ada sarjana dan diploma. Yoi. Bedanya. Kalau sarjana ini lebih kepada pendalaman teori membreakdown gitu kan. Katakan kalau teman-teman sempat mempelajari matematika ya kan di sekolah SMA dan sebagainya, ini breakdown. Kenapa kok bisa rumus Pythagoras ini itu rumusnya seperti ini ya dan sebagainya macam-macam. Itu yang di sarjana, dunia sarjana. Jadi perdalam pada ilmu teorinya, meskipun juga ada praktikum, praktik kuliah lapangan dan lain-lain gitu. Nah, tapi kalau di diploma ini sebentar sebelum masuk di diploma saya mau menambahin. Ya. Kalau menurut sudut pandangku, sarjana itu pun terbagi menjadi tiga. Tiga apa tuh? Jadi sarjana pendidikan, sarjana terapan, sama murni. Oke. Ya mungkin sudut pandangku. Benar. Kalau sarjana pendidikan itu lebih aturan main, bukan aturan main. Nanti selepas kuliah kebanyakan mengajar. Kalau si murni itu lebih jadi kayak peneliti. Kita fokus pada satu bidang itu di akademisi banget. Kalau yang terapan itu bisa langsung diterapin ilmunya. Lebih ke tenaga profesional. Dokter, teknik. Seperti ya. Kalau diploma sendiri kan. Kalau diploma sebenarnya kan disiapkan untuk ke dunia kerja kan seperti itu. Jadi rata-rata lebih pada keterapannya diploma. Apa bedanya sama sarjana terapan? Jenjang waktunya begitu. Jenjang waktunya juga. Diploma kan ada D1 ya kan, 1, 2 dan 3 itu ada yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan 4 tahun ya kan. Jadi itu juga mempengaruhi. Diploma 4 dan S1 itu sebenarnya setara juga ya kan. Ini setara dengan S1 seperti itu. Tapi kenapa kok dibedakan? Nah, karena yang tadi sebenarnya lebih keterapannya memperbanyak sama. Berarti diploma itu sama dengan SMK tingkat lanjut gitu. Kurang lebih. Terus lantas gimana? Kalau aku mau ambil D1, D2, ini pertimbangannya apa kira-kira? Pertimbangannya melihat kan sama-sama di terapan, mending aku di D1 aja setahun langsung kerja.
daripada D3. Lebih banyak sebenarnya di ini prospek kerja gitu. Di prospek kerjanya. Gaji dari D1, D2, dan D3, D4 sarjana ya, juga berbeda-beda ya kan? Oh, iya benar-benar. Gaji ya? Gaji. Berarti ya, kalau semakin tinggi strata pendidikannya, semakin tinggi gajinya, gitu kan? Belum tentu. Oh, belum tentu. Tidak bisa menjadi rumusan ya, tapi salah satu indikator untuk menentukan. Nah, kembali lagi pada tadi. Bagaimana cara kita menentukan jurusan ya? Bagaimana cara? Oke. Nah, cara untuk menentukan jurusan ini kalau menurut saya pribadi ini teman-teman bisa memiliki pandangan yang bermacam-macam kan. Di sini kita sebagai kawan seperjuangan. Boleh kok nanti pengalamannya bisa di-share di kolom komentar. Nah, jadi ini versi saya ya kan. Versi Arul untuk menentukan jurusan dan universitas. Arulisme. Nah, kita harus ada dua faktor. Dari faktor internal dan juga faktor eksternal. Internal adalah faktor dari dalam diri kita masing-masing. Oh, makanya job ini masuk. Kalau minggu libur. Nah, faktor internal ini apa gitu? Kita harus mengetahui apa aja sih kemampuan dari diri kita. Apa aja gitu? Apa aja kayaknya balik. Jadi kemampuan dari diri kita harus kita ketahui. Pertama seperti itu. Caranya untuk mengetahui kemampuan diri itu adalah dengan melakukan refleksi diri. Oh, kira-kira aku ini itu mempunyai kelebihan di mana ya? Aku ini bisa melakukan apa aja ya? Tentu katakan teman-teman ada kalau pelajaran wajib di sekolah dan sebagainya, teman-teman lebih unggul di matematikanya ya kan? Atau di bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, macam-macam. Nah, terlepas dari itu juga teman-teman bisa melihat secara kepribadian. Katakan, oh ada anak-anak yang ketika berbicara itu enak kayak Mas Cepes ini ya. Enak kayak UT ya. Cepes. Enak UT. Enak utut. Utut enak. Mas Cepes enak. Salah satunya ya kan. Atau mungkin jago gambar dan sebagainya. Itu merupakan potensi-potensi ya, kemampuan kita juga. Nah, kemudian sebenarnya ada cara lain juga untuk menentukan kepribadian kita. Untuk mengetahui kepribadian kita apa? Lewat suatu tes. Tes apa itu? Bukan tes CPNS. Lantas tes apa yang bisa mempengaruhi kepribadian? Mengetahui kepribadian kita meskipun tidak valid ya, bukan valid ya. Tidak 100% benar gitu ya. Ya. Tapi paling tidak bisa menjadikan gambaran untuk melihat potensi diri kita. Benar. Itu namanya tes MBTI. Jadi ini ilmu yang dikembangkan oleh ilmuwan psikologi ya, dari orang tua dan anak ya. Jadi dalam tes MBTI ini intinya kita akan mengetahui tentang kepribadian kita, apakah kita adalah orang yang introvert atau extrovert atau ambivert. Tapi tes MBTI ini tidak ada yang ambivert ya mas ya. Tidak ada. Ambeien tidak ada. Kemudian kita ini dalam bekerja atau berpikir itu lebih sistematis kah atau lebih abstrak? Dalam kanan atau kiri gitu. Itu salah satu juga. Nah, dalam artian abstrak tadi itu lebih menyesuaikan, ya kan? Improvisasi seperti itu dan sebagainya. Ada empat tipikal kepribadian. Gitu. Ada 4. Gak perlu saya sebutkan. Teman-teman silakan browsing sendiri di Google banyak. Banyak ya? Banyak. Kira-kira itu gimana? Maksudnya secara gambaran tes MBTI itu seperti apa sih? Jadi ada suatu pernyataan ataupun pertanyaan di sana. Nah, dan di situ kita disuruh untuk menentukan sepakatkah atau tidak sepakat. Kalau sepakat ini seberapa tingkat sepakatnya, setujunya, atau tidak setuju ini seberapa tingkat ketidaksetujuannya, seperti itu. Berarti di tes ini nggak ada benar dan salah. Nggak ada benar dan salah. Tapi setiap jawaban mempunyai poin. Ada psikologi. Ya, kita sebut aja sistem, ada sistemnya itu ya. Nah, akhirnya dari situ semua kita udah melakukan semua tes-tesnya, nanti akan muncul gitu hasilnya. Nah, kita akan mengetahui
kepribadian kita ini seperti apa. Aku ini adalah orang yang introvert kah, extrovert dan sebagainya, macam-macam. Tapi dan itu kira-kira digital juga. Tapi kira-kira ini Mas Arul ini pernah melakukan tes ini apa enggak? Pernah. Gimana? Terbantu apa enggak kira-kira? Terbantu sana. Jadi lebih mengetahui ya kan. Oh ternyata pola pikirku adalah seperti ini ya. Ternyata ketika ada abstrak. sosialisasi seperti ini ya gitu. Kalau aku lebih ke sistematis. Oh, lebih ke sistematis. Nah, dan sebenarnya dari tes MBTI itu yang bisa kita manfaatkan adalah ada sarannya juga. Saran. Jadi dengan tipe kepribadian yang seperti ini, itu disarankan untuk bekerja di bidang apa. Oh, itu bisa nanti direfleksikan ke jurusan apa ya? Maksudnya kita jurusan apa dari sana? Jadi bisa rekomendasinya adalah menjadi pengacara atau menjadi stand up comedian, dan macam-macam, menjadi konsultan. Nah, akhirnya itu bisa kita gunakan juga untuk menentukan jurusan. Benar. Berarti lewat tes MBTI kita bisa mengurangi kebingungan kita untuk memilih jurusan. Benar. Paling tidak 20% nanti. Kalau yang refleksi diri tadi, itu gimana kalau teman-teman biasanya di fase SMA itu susah untuk merefleksikan diri karena apa ya? Karena mungkin beban pikiran mereka masih minim. Cuma tanggung sekolah dan juga yang hura-hura jos. Biasanya kayak gitu. Jadi mereka hura-hura jos tadi ya. Jadi mereka susah untuk merefleksikan diri, mengkontemplasinya susah. Itu bagaimana cara untuk merefleksikan diri dengan sederhana? Sebenarnya juga nggak ada patokan gitu untuk refleksi diri ini, dan sebenarnya lebih abstrak gitu untuk efektif atau tidak ya kan, tergantung dari pribadi masing-masing. Oleh karena itu saya juga menyarankan untuk melakukan tes MBTI karena itu lebih dapat kita percaya juga gitu. Dan lebih mudah diakses, lebih akurat gitu. Lantas kira di mana kita bisa tes MBTI? Di internet banyak. Iya, tinggal cari di Google tes MBTI. Silakan teman-teman cari sendiri di sana. Tapi ternyata banyak cuy di internet. Salah satunya Mas Arul apa? Tapi kalau saya merekomendasikan salah satu yang akurat juga itu dari 16 Personalities. 16 Personalities.com kalau nggak salah ya. Tinggal teman-teman cari ya. Nah itu sebenarnya juga ini bukan promosi tapi bisa dimanfaatkan oleh teman-teman ya kan. Iya, ini direkomendasikan oleh Mas Arul karena dia pernah menyobanya dan Mas terbantu. Iya. Itu beberapa pertanyaan yang ada itu bahasa Indonesia. Kemudian dijelaskan juga hasilnya secara bahasa Indonesia. Tetapi kalau ingin mengetahui secara mendalam, di situ dijelaskan juga masalah bagaimana tipe kepribadian ini dalam menjalin hubungan, terus juga pertemanan dan sebagainya. Itu versi bahasa Inggris. Tapi kalau ditranslate ke bahasa Indonesia nggak ngawur, masih bisa dipahami. Pokoknya saran dari MBTI tadi bisa direfleksikan nggak ya dengan pemilihan jurusan dan jurusannya. Lantas kalau yang kedua apa? Tadi kan yang pertama internal. Ya kan? Kemudian setelah kita mengetahui kemampuan kita, ada lagi. Kita melihat ya kan, yaitu cita-cita. Kita harus tahu juga cita-cita ini apa sih sebenarnya. Ternyata cita-cita aku ingin menjadi seorang pilot mungkin. Nah, itu boleh juga. Nah, cita-cita ini juga kita gunakan sebagai tujuan ya kan. Ibaratnya itu yang ingin kita gapai ya kan. Nah, kalau katakan Mas Tepes ini pengen jadi pilot, ya masuklah sekolah pilot. Tapi bagaimana kalau ada kasus kayak gini? Gimana? SMA kan 3 tahun ya? 3 tahun. Setiap tahunnya cita-citanya ganti. Iya. Kelas 1 aku pengen jadi petani sukses. Kelas 2 saya pengen jadi buru tani. Kelas 3 ya saya ingin jadi polisi. Gimana Om? Ya. Siapa kan namanya Jadi cita-cita ini ya, akan kita gunakan sebagai tujuan kita. Terus kemudian kaitannya dengan jurusan ini apa? Jurusan yang kita pilih itu alangkah baiknya bisa menunjang kita untuk mewujudkan cita-cita itu.
Kalau katakan kasus seperti ini tadi, si Jimmy, artinya bisa saya simpulkan bahwa Mas Tepes pada waktunya Mas Tepes bisa simpulkan kasus tersebut. Kasus tersebut seseorang itu sedang mengalami krisis identitas. Disorientasi. Ya. Jadi nggak tahu cita-cita kita apa sebenarnya, cita-cita apa gitu. Jadi kalau ada disorientasi cita-cita tadi, kebingungan cita-cita, bisa dikembalikan ke tes MBTI tadi. Ada saran-saran yang bisa. Oke. Dan sangat dianjurkan teman-teman untuk segera menentukan cita-citanya gitu. Itu bisa dilihat sebenarnya dari ini, apa yang disukai oleh teman-teman ya kan. Jadi ketika melakukan sesuatu dan teman-teman merasa nyaman, enjoy dan ada hasrat untuk melakukan itu lagi, kan? Itu bisa menjadi salah satu potensi untuk dijadikan cita-cita, sesuatu yang positif ya kan. Kalau saya suka ngamen ya, mungkin ya, dan nyaman dengan kondisi kegiatan ngamenku, bisa diindikasikan bahwa nanti aku ingin jadi musisi gitu ya. Bisa dikembangkan, jadi tergantung lagi posisi produser, bagaimana pola hidup, pola pikir ya kan, pola pikir dari Mas Efes. Kalau aku sederhana itu kan, yang aku sederhana kayak puisi Sapardi. Yang penting bisa makan dan sebagainya, itu juga menentukan seberapa tingkatan kita ini untuk menuju karir. Tapi kalau kita merasa selalu pengen untuk naik ke step selanjutnya dan sebagainya gitu, akhirnya kita juga memberikan tingkatannya lebih tinggi, yaitu menjadi musisi kan. Iya, tetap ya kembalikan ke pola pikir. Terus misal katakan juga kita masih nggak tahu cita-cita apa ya, paling tidak itu tadi terkait tes MBTI bisa menjadi pegangan. Tapi paling penting teman-teman itu harus bisa secepatnya menentukan cita-citanya, karena nanti bisa memilih jurusan yang mampu untuk menggapai cita-cita tersebut ya. Benar. Jadi kita kalau udah masuk ke jurusan itu karena sesuai dengan cita-cita kita melakukannya senang, kita nggak akan merasa salah jurusan. Benar banget. Nah setelah itu baru kita masuk ke eksternal. Masuk ke eksternal. Eksternal ini itu adalah suatu faktor-faktor yang di luar diri kita. Oke. Ya kan? Nah, apa eksternal ini? Nah, udah aja sebelah. Iya, udah aja. Oke. Eksternal. Jadi kita harus cari tahu gitu tentang jurusan-jurusan yang ada ya kan. Jurusan psikologi. Ini tuh deskripsinya seperti apa sih? Apa aja yang dipelajari dan sebagainya. Kemudian katakan jurusan ilmu politik itu juga apa sih? Sosiologi juga. Ya. Teknik industri, teknik sipil, apa lagi? Hukum, bahasa Inggris, ya. teknologi pendidikan. Jadi kita juga secara pribadi harus mengulik ya. Kita mencari tahu itu mempelajari seperti apa saja. Oke, nanti apa aja yang dipelajari di jurusan itu, apa yang membuat kita tertarik, prospek kerja seperti apa juga itu kita cari tahu gitu kan. Nah, karena jurusan ini sangat banyak ya kan, kita nggak mungkin semuanya kita pelajari. Nah, jadi setelah kita mengetahui kemampuan kita mengetahui cita-cita kita gitu, itu kan secara langsung terfilter mana-mana aja jurusan-jurusan yang ada. Jadi kita bisa menentukan atau kita bisa mencari tahu apa aja tentang jurusan itu di beberapa jurusan-jurusan. Tapi kadang kayak gini, aku sama kamu punya jurusan yang sama-sama ini masuk psikologi. Tapi seumpama kuota sambil ngerokok lagi ya saya. Ya monggo dong. Ya monggo dong. Ini tapi kuota di universitas itu cuma bisa mengambil satu orang saja. Jadi bagaimana untuk mengatasi ini? Sama-sama ingin masuk psikologi sumpah. Tapi salah satu nilai kita ada yang rendah. Itu gimana mensiasatinya? Nah, dengan masalah aku kekeh banget, aku pengen masuk psikologi. Sebelum ke situ, sorry saya baru berpikiran juga. Maksudnya adalah memang ya kan, alangkah lebih baiknya kita ini itu jurusan yang ada itu bisa relevan dengan cita-cita. Tapi itu belum menentukan sama sekali gitu. Maksudnya presiden kita Pak Jokowi itu lulusan
kehutanan UGM. Nah, bukan ilmu politik atau pemerintahan ya kan. Nah, itu kita masih bisa ke manapun, ke pekerjaan apapun, tapi itu bisa menjadi apa? Biar linear. Kemudian itu pertanyaan Mas Epes tadi. Bagaimana? Apa? Jadi ada kasus ini enggak? Saya itu temenan satu SMA. Kita sama-sama. Jadi sama-sama pengen ke jurusan itu, tapi kuotanya cuma satu. Nah, gimana kalau mensiasatinya? Aku tetap kekeh masuk psikologi. Itu kita harus mencari juga, mencari tahu tentang passing grade atau tingkat keketatan. Jadi jurusan ada daya tampungnya, universitas juga ada daya tampungnya. Tapi saingan se-Indonesia sih. Benar. Percaya diri penting, sadar diri lebih penting. Jadi kita itu juga berkaitan dengan pemilihan universitas ya kan. Setiap universitas dengan jurusan A, jurusan yang sama di universitas yang beda itu passing grade-nya atau tingkatan keketatan itu berbeda. Nah, jadi kita harus cari tahu berapa daya tampungnya dan sebagainya. Teman-teman bisa mencari daya tampung, terus kemudian tingkat keketatan di internet banyak. Di website universitas tersebut juga ada, atau di website alternatif lain juga ada. Berarti kalau kasus saya dengan sangat menyedihkan, saya harus mengundurkan diri untuk memilih psikologi. Belum tentu. Jadi gini, ada ambisi, ada batasan. Oke, ayo kita terangkan itu dulu. Ada ambisi, ada batasan. Biar nggak terlalu merokok dulu tuh. Aku merokok. Iya. Aku itu. Ngajarin yang nggak baik kok. Tapi enak. Bentar ya. Iya. Nah, ada ambisi, ada batasan. Ambisi kita katakan pengen masuk jurusan psikologi di Universitas A, ya kan? Tapi kita, kemampuan kita, batasan kita itu batasan kita atau kemampuan kita itu masih rendah, belum bisa untuk mencapai ambisi itu. Akhirnya kita juga harus menaikkan batasan ini. Katakan ambisi kita ada di angka 9, sedangkan batasan kita, kemampuan kita itu masih terbatas di angka 5. Berarti kita harus menambah 4 ya kan? Harus menambah 4 mencapai itu. Artinya apa? Kita harus bekerja keras, belajar dan sebagainya untuk meningkatkan kemampuan kita. Dan kita harus realistis. Kalau misal kita udah tahu kemampuan kita ini dengan kerja keras ternyata segini mentok-mentok di angka 8, kita turunkan ambisi. Turunkan ambisi di angka 8. Ini bisa alternatifnya kita cari univ yang lain. Bisa. Mau PTN, PTS sebenarnya sama saja ya, tergantung orangnya. Oke. Sekarang bagaimana cara menentukan PTN universitas yang jadi selain itu tadi ya kan, dengan melihat tingkat keketatan, kita juga harus melihat akreditasi. Jadi kualitas tentang jurusan itu di universitas itu seberapa sih? Bagus atau seberapa penting akreditasi ini untuk dijadikan salah satu indikator untuk memilih universitas? Karena itu menentukan ini kualitas. Kita bisa melihat kualitas pendidikan yang ada di sana melalui akreditasi itu. Nah, sebenarnya dari akreditasi saja ini kita bisa melihat yang lain-lain, bagaimana pengajarannya dan lain sebagainya. Termasuk fasilitas-fasilitas yang ada itu juga menjadi indikator dari akreditasi. Katakan akreditasi A di jurusan tersebut, di universitas tersebut, itu berarti fasilitasnya, terus kemudian pembelajarannya itu juga sudah bagus. Lewat akreditasi saja itu sudah bisa. Tinggal cari di internet banyak. Oke. Lantas ini mungkin bukan harapan sih, mungkin cara atau quotes buat teman-teman SMA untuk memilih jurusan atau univ. Benar. Ini kita pilih jurusan dulu atau univ dulu? Jurusan dulu. Ya. Karena seperti itu tadi ya kan, di universitas manapun sebenarnya sama saja. Gitu. Yang terpenting adalah jurusannya gitu kan. Yang terpenting adalah jurusannya. Jangan sampai kita masuk suatu universitas cuma karena gengsi, pengen pakai alma mater itu ya kan, pakai jas itu. Nah, juga sebenarnya kita juga bisa melihat lulusannya, alumni ya kan. Di situ seperti apa alumninya? Kayak filsafat UI Rocky Gerung gitu. Yoi. Itu keren loh. Suoki gitu. Itu sana ya? Ya. Gitu ya. Jadi termasuk. Harapan buat teman-teman SMA. Harapan
buat untuk SMA adalah ya semoga bisa memilih jurusan dan universitas sesuai dengan kebutuhan teman-teman yang diinginkan oleh teman-teman seperti itu ya kan. Dan semoga bisa mencapai cita-cita teman-teman seperti itu. Aku juga ya, pengen kasih harapan. Entar dulu. Ya Allah sih. Terpenting. Kita juga harus mengkomunikasikan sama orang tua ya. Tentang itu juga. Jangan lupa itu. Ya silakan. Harapannya Mas Tebas bagaimana harapan? Kalau dari gua, kalau dari gua, buat teman-teman ya, jangan terlalu ego cuy, jangan terlalu ego bahwa aku harus masuk univ ini, jangan terlalu ego. Bener Arun tadi ngomongnya harus ada batasan cuy, ambisi ada batasan. Dan jangan lupa berdoa, sumpah, berdoa itu kan istighfar, oke? Bye. Tuhan menjadikan putus ketika menuju. Mungkin Tuhan sayang akan perjuanganku belajar itu supaya aku bisa lebih fokus.